Amitofo. Kalian sudah melihat penjelasan mengenai 3 kekotoran batin pada seri sebelumnya, bukan? Tentang kisah perjalanan ke barat. Kali ini, mari kita bahas satu persatu dari 3 kekotoran batin tersebut. Pertama, kita akan bahas mengenai dosa atau doesa, yakni kebencian, kemarahan, ketidaksenangan, antipati, dan seperti di penjelasan sebelumnya, untuk mempermudah penjelasan tentang dosa ini, mari kita melihat sosok Sun Gokong. Sun Gokong ini lahir dari batu ajaib kuat yang berada di atas gunung bunga dan buah. Apa maknanya? Kita sering mengatakan kepada orang yang keras kepala dengan istilah kepala batu. Nah, inilah gambaran sifat manusia yang keras kepala, seperti ibaratnya batu. Gunung bunga dan buah melambangkan, walaupun Anda sudah mendapatkan begitu banyak keindahan dan kemudahan, tetapi Anda tidak dapat merasakannya. Mengapa? Karena Anda sangat keras kepala seperti batu tadi. Sun Gokong akhirnya menjadi raja kera, namun segera merasa tidak puas dan tidak bahagia dengan jabatannya. Orang dengan kekotoran batin seperti Sun Gokong ini juga sama halnya. Ia hanya mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan sesaat. Ia akan segera mulai merasa tidak puas dengan apa yang ia dapatkan, karena egonya terus semakin membesar. Sun Gokong berguru dengan guru Bodhi. Tekadnya begitu luar biasa kuat. Pada tahapan ini masih sangat baik. Akan tetapi ketika kesaktian Sun Gokong sudah meningkat, ia mulai lupa akan kerendahan hati. Ia menjadi sombong, angkuh, suka pamer, tidak peduli kepada orang lain, tidak mau mengalah, merasa diri paling benar dan paling hebat, bahkan tidak takut pada apapun termasuk Raja Langit. Ini juga menggambarkan diri Anda yang semakin besar kekuatan Anda, semakin tinggi keakuannya, semakin tidak peduli pada apapun, menjadi angkuh, sombong, suka pamer, selalu menekan dan merendahkan orang lain, merasa paling hebat dan berkuasa, bahkan tidak memiliki ketakutan apapun, termasuk perbuatan yang menciptakan penderitaan bagi makhluk lain, bahkan melupakan Sang Pencipta, merasa lebih berkuasa dari yang lain. Nasihat Guru Bodhi untuk tidak memamerkan kesaktiannya, ibarat seperti Anda yang selalu berusaha memamerkan kehebatan dan kekuatan Anda, memamerkan harta benda, memamerkan posisi kedudukan, memamerkan kekuasaan, bahkan sebagian menindas orang lain dengan kekuasaannya. Paling banyak dilakukan mungkin Anda menindas bawahan Anda, menindas karyawan Anda, atau begitu banyak tindakan lainnya. Guru Bodhi mengatakan pada Gokong bahwa memamerkan kesaktiannya justru akan menimbulkan sakit hati dan kebencian dari orang lain. Begitupun sesungguhnya kehidupan ini. Semakin Anda memamerkan kekuatan dan kehebatan Anda, semakin banyak pula yang iri dan membenci diri Anda. Sun Gokong yang telah memiliki kesaktian hebat, kemudian ia meminta dan menekan Raja Naga untuk memberikan senjata hebat. Sang Raja Naga yang dengan ramah menerima dan memberinya senjata, namun semua tidak membuat dia menjadi puas. Dan akhirnya justru mengambil tiang penyangga lautan, sehingga lautan menjadi tidak stabil. Lautan adalah simbol dari samsara atau duka, yakni lahir, tua, sakit, dan kematian. Kemudian Gokong mengacaukan neraka dan menghancurkan buku catatan kematian. Itu menggambarkan bahwa dia begitu takut akan kematian atau duka. Nah, orang-orang seperti Sun Gokong ini, dengan kekotoran batin dosa yang isinya penuh dengan kebencian, kemarahan, ketidaksenangan, antipati ini, tidak pernah merasa puas dan tidak menghormati hak orang lain.
selalu menekan orang lain selama itu untuk kepentingan dirinya, tidak akan peduli dengan penderitaan makhluk lain, serta orang seperti ini akan selalu takut akan kehilangan. Karena itu ia selalu mengalami penderitaan secara batinnya. Dengan kesaktiannya, Sun Gokong menarik perhatian para siluman lain yang buas dan bersekutu membentuk persaudaraan dengan raja siluman yang lain. Ini menggambarkan bagaimana kita yang semakin buas dan cenderung mencari orang-orang yang memiliki kesamaan dengannya untuk terus memperkuat kekuasaannya, berbagi kekuasaan, dan menekan mereka yang lemah. Dalam kisahnya, Sun Gokong pada akhirnya diangkat menjadi dewa dengan cara dibohongi. Sebagai dewa pelindung kuda, merupakan pekerjaan terendah di surga, tetapi ia merasa sudah begitu tinggi karena ketidaktahuannya. Hal ini menggambarkan orang-orang seperti ini memang mudah dibodohi dengan kekuasaan, dengan iming-iming kekuasaan. Ia mudah terlena dengan keangkuhannya, sehingga mudah dibodohi. Selain juga menggambarkan bahwa di surga bukanlah kondisi alam yang kekal dan masih mengalami kekotoran batin dan masih akan mengalami kondisi kelahiran yang berulang. Demikian Suhu akhiri dulu kisah ini. Nanti kita akan lanjutkan pada episode berikutnya. Amitofo.